Misalkan ilmu untuk menerang hujan itu ada sendiri. Misalkan ilmu untuk memberikan agar orang bisa kasih sayang kepada kita, tentu ada ilmunya. Kemudian ilmu yang dipakai untuk mengobati orang juga ada ilmunya. Kemudian ilmu yang dipakai untuk misalkan kita sebagai pandai besi kita agar kita tidak tersengat dengan api yang panas, maka kita juga diberi ilmu yang dinamakan gembolo geni. Kemudian di dalam ilmu dan ilmu itu pasti ada kuncinya. Sehingga kalau kita biasa berguru kepada ilmu Jawa pasti mengerti tentang kunci. Jadi setiap perguruan atau setiap penghayat aliran itu pasti punya kunci. Artinya diberikan dengan pewujudan amalan atau doa-doa yang mana kunci itu dipakai untuk kita, dipakai untuk pribadi kita, atau bisa dipakai untuk menolong orang lain. Di dalam kunci-kunci itu pun juga ada lagi yang mana mereka juga diberikan dengan ketajaman batin yang dinamakan dengan ilmu pengungkalan. Jadi ilmu pengungkalan yang berasal dari Jawa itu dikhususkan apabila mempelajari ilmu pengungkalan itu dikeluarkan setiap bulan Suro. Yang dimaksud ilmu pengungkalan adalah satu mantra yang mana apabila dijalankan maka ilmu yang lain akan bisa tajam atau akan bisa bermakna yang kelas tinggi. Nenek moyang sering dawuh bahwa di bulan Suro maka bulan yang dapat dipakai untuk kita mempelajari ilmu, bulan yang dipakai untuk ritual, bulan yang dipakai khusus untuk memberikan wejangan-wejangan atau ilmu-ilmu yang sangat keramat. Karena nenek moyang kita memilih 12 bulan, dipilih salah satu bulan yaitu bulan Suro atau bulan Sura. Bulan Suro adalah dipakai oleh nenek moyang kita untuk memberikan wejangan atau wedaran yang berupa ilmu atau kawruh, yang mana kawruh itu yang bisa mengetahui hanya diantaranya guru dan murid. Setelah kita mengambil ilmu dari guru, secara kita empat mata atau catur netro, wejangan-wejangan tersebut tidak boleh diberikan atau dihimbaukan atau disebarkan kepada orang lain, karena memang diperintahkan guru agar ilmu yang diturunkan kepada muridnya itu dipakai untuk kita. Jadi tidak seperti ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran aliran kepercayaan dan lain-lain. Ya, kalau orang ilmu Jawa, khusus ilmu Jawa atau khusus orang-orang Jawa kuno itu kalau memberikan bentuk-bentuk mantra, bentuk-bentuk doa biasanya tidak boleh ditulis, Mbak. Hingga akan diparahkan atau akan diberikan atau akan dipejangkan secara pribadi empat mata. Setiap mantra atau lanjaran itu satu tema. Setiap satu tema atau satu pelajaran itu pasti disertai dengan tirakat-tirakat atau puasa atau melek yang mana untuk memperkuat, untuk mengokohkan dan agar mantra japa itu bisa memiliki kemanjuran atau kemanten. Sehingga memang di dalam ilmu Jawa itu terpondok-pondok sehingga tidak hanya satu kunci saja, tidak hanya satu amalan saja. Hingga ilmu Jawa memiliki berbagai macam mantra, berbagai macam doa, dan setiap doa, setiap mantra itu pasti ada gunanya sendiri-sendiri, hingga tidak satu doa untuk segala-galanya. Itu memang ilmu Jawa seperti itu, gitu Mbak. Disinilah letaknya bahwa nenek moyang kita banyak orang yang mengatakan bahwa orang kuno dianggap orang bodoh atau orang yang kuno atau dapat dikatakan orang yang tertinggal daripada zaman yang modern seperti ini. Namun kalau kita pikir-pikir secara matang bahwa orang kuno itu justru banyak orang yang cerdas dan pandai sekali, karena mereka bisa menciptakan ilmu, bisa menciptakan kawruh dan menciptakan berbagai ritual, bisa menciptakan apapun termasuk perbintangan dan termasuk perhitungan. Sehingga apabila konsep kita tulis, tidak hanya ratusan bahkan ribuan cipta karsa, ilmu dan kawruh yang diciptakan nenek moyang kita. Sehingga apabila kita belajar dengan ilmu-ilmu Jawa, tentu kita harus mencintai dulu kepada
orang Jawa atau orang Nusantara, setelah kita sudah cinta pada orang pribumi atau orang Nusantara, baru kita akan mencintai ilmu-ilmunya. Kalau sudah mencintai ilmu-ilmunya, maka kita dengan ikhlas tulus kita akan senang mempelajari. Apabila kita senang, tentu apa yang kita dapatkan pasti bermanfaat, pasti punya kaidah yang manjur atau yang bagus sekali, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi sudah dijelaskan oleh Mbah Kendel Jopo Montro ini berdasarkan pengalaman serta ilmu pengetahuan yang beliau ketahui teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, Mbah, mungkin jenengan ada tambahan yang lain? Sehingga apabila kita mempelajari dengan saksama, tidak ada ajaran nenek moyang kita yang mengajarkan tentang kejahatan. Adapun ada perguruan atau ada aliran atau ada orang tua dulu yang mengajarkan ilmu kejijakan, itu merupakan oknum. Namun dari ajaran nenek moyang yang sejati atau orang kuno yang sejati, tentu ajaran mereka bercondong kepada ajaran yang baik, ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga disinilah letaknya bahwa kadang-kadang kita ricuh, kadang-kadang ada beberapa oknum yang mana mereka memiliki ilmu-ilmu jahat, misalkan ilmu copet, ilmu hipnotis atau ilmu-ilmu yang lain yang mana ilmu itu dipakai untuk kejahatan. Itu bukan merupakan cita-cita keudangan daripada nenek moyang kita, itu berbagai orang yang mereka mencari keuntungannya sendiri demi kepentingannya dia sendiri. Sehingga kalau ilmu leluhur itu dipakai untuk masyarakat luas, Mbak. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ternyata ilmu-ilmu atau kaurah-kaurah peninggalan dari nenek moyang kita itu benar-benar ilmu yang luhur teman-teman. Terbukti hingga saat ini pun ternyata ilmu-ilmu peninggalan dari nenek moyang atau kaurah-kaurah peninggalan dari para leluhur itu bisa digunakan, Mbah. Dan utamanya untuk membantu orang. Sehingga teman-teman, kita sebagai generasi bangsa Indonesia patutnya bangga kita memiliki nenek moyang, yaitu nenek moyang Nusantara. Mungkin itu dari kita dulu, Bang, ya. Kita akan sambung di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ing amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun.